Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai homogenitas Levin yang akan dijelaskan oleh saya, Dina Messi, dan selanjutnya Mbak Mimin, Mbak Satya, dan juga Mas Luki. Baiklah, langsung saja ke pembahasan pertama. Yaitu pengertian homogenitas Levin. Homogenitas Levin atau biasa disebut Levens tes merupakan tes yang populer serta sering digunakan untuk melakukan uji homogenitas. Tes Levin mempunyai tujuan yaitu mengetahui perbedaan dari dua kelompok data dengan varians yang berbeda. Hasil perhitungan dari tes ini akan menunjukkan nilai signifikan atau P dari dua kelompok data yang berbeda. Nilai signifikansi P lebih dari 0,05 menandakan bahwa kelompok data berasal dari populasi dengan varians homogen yang sama. Dan di sisi lain, nilai signifikan yang P kurang dari 0,5 itu menandakan bahwa kelompok data hasil dari populasi dengan varians yang berbeda heterogen. Itu pengertian mengenai homogenitas Levin. Yang selanjutnya itu kapan uji homogenitas Levin digunakan. Nah, uji homogenitas ini hanya digunakan pada uji parametris yang menguji perbedaan antara kedua kelompok atau beberapa kelompok yang berbeda subjeknya atau sumber datanya. Oleh karena itu, uji homogenitas diperlukan sebagai asumsi dari uji independen t-test dan uji ANOVA. Tujuan dari uji homogenitas ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya kesamaan varians. Pengujian homogenitas ini dijumpai pada analisis statistik parametrik. Uji Levin test, Fisher, F, dan Bartlett test. Uji homogenitas kalau diartikan secara mudahnya adalah uji yang menilai adakah perbedaan varians antara kedua kelompok atau lebih. Nah, dengan uji Levin, Fisher, atau uji Bartlett ini, pengujian ini merupakan persyaratan sebelum melakukan pengujian lain, misalnya t-test dan ANOVA. Pengujian ini digunakan untuk meyakinkan bahwa kelompok data memang berasal dari sampel yang sama. Levin merupakan metode pengujian homogenitas varian yang hampir sama dengan uji Bartlett. Perbedaan uji Levin dengan uji Bartlett yaitu bahwa data yang diuji dengan Levin tidak harus berdistribusi normal namun harus kontinu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian homogenitas dan juga kapan homogenitas Levin itu digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Mimin, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mimin Yusnia. Saya sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menyampaikan mengenai rumus uji homogenitas Levin. Dan berikut ini penjelasannya. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai rumus uji homogenitas Levin. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah kedua data itu homogen atau tidak, mempunyai varian yang sama atau tidak. Uji homogenitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji Levin. Pengujian dengan uji Levin itu dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut. Nah, uji homogenitas Levin itu dilambangkan dengan huruf W kapital. Jadi, W sama dengan dalam kurung N-K tutup kurung, kemudian dikali dengan sigma I pangkat K sama dengan 1, dikali N1, kemudian dalam kurung ZX bar I dikurang ZX bar tutup kurung, kemudian dipangkatkan 2. Kemudian dibagi dengan K min 1 tutup kurung, sigma I K sama dengan 1, sigma J K sama dengan 1, kemudian dalam kurung ZX bar I J min atau dikurang dengan ZX bar I tutup kurung, kemudian dipangkatkan. Di sini terdapat keterangan yang menyebutkan rumus di atas. Itu antara lain N
N itu merupakan jumlah siswa atau jumlah responden. Kemudian K. K itu adalah banyaknya kelas atau banyaknya kelompok. Kemudian Z, IJ itu hasil dari Y, IJ min YT. Kemudian YI itu sama dengan rata-rata dari kelompok I atau ke I. ZX bar I itu sama dengan rata-rata kelompok dari ZI. Kemudian ZX bar itu sama dengan rata-rata menyeluruh atau overall min dari ZIJ. Nah, kemudian di sini keputusannya atau daerah kritisnya itu tolak HO jika W itu hasil akhir dari uji Leuven itu kurang dari F. F itu kalau di uji homogenitas Bartlett itu sama dengan X tabel. Jadi W kurang dari X tabel. Di sini X tabelnya ada alfa, kemudian K-1, K itu banyaknya kelompok, kemudian alfa min K. Nah, pengambilan keputusan berpedoman pada ketentuan berikut. Jika nilai signifikansi SIG itu lebih dari 0,05, artinya data tidak memiliki variasi yang homogen atau tidak sama. Namun, jika nilai signifikansi SIG itu kurang dari 0,05, berarti data memiliki variasi yang homogen. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Satya. Sekian, terima kasih. Nama saya Satya Sivakolinisa. Di sini saya menjelaskan tentang uji homogenitas. Uji homogenitas adalah suatu prosedur uji statistik yang dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama. Pada analisis regresi, persyaratan analisis yang dibutuhkan adalah bahwa galat regresi untuk setiap kelompokan berdasarkan variabel terikatnya memiliki variansi yang sama. Pengujian homogenitas juga dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bahwa sekumpulan data yang dimanipulasi dalam serangkaian analisis memang berasal dari populasi yang tidak jauh berbeda keragamannya. Yang pertama, uji Bartlett. Uji Bartlett digunakan untuk menguji apakah Q sampel berasal dari populasi dengan varian yang sama. Q sampel bisa beberapa saja karena biasanya uji Bartlett digunakan untuk menguji sampel rata-rata. Kelompok 1 19,32, kelompok 2 22,6, kelompok 3 18,9, kelompok 4 23,35, standar deviasi S, kelompok 1 3,6,
kelompok 2 3,68, kelompok 3 3,36, kelompok 4 2,57, valian S2 9,3, 13,58, 11,26, 6,62. Jumlah data N 25, 15, 23, 17. Hipotenis pengujian HO O1 kuadrat 2 sama dengan HO2 kuadrat 2 sama dengan titik O3 kuadrat 2 homogen. H. Paling sedikit salah satu tanda tidak sama. Rata-rata langkah perhitungan valian dari setiap kelompok sampel valian dari kelompok 1S1, 9,38 dengan DK2 25 min 1 sama dengan 24. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lukirian. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai uji homogenitas Levin. Saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menguji homogenitas Levin menggunakan SPSS. Oke, tonton video selanjutnya. Homogenitas Levin dalam penelitian. Yang pertama yaitu saya mempunyai contoh uji homogenitas terhadap data hasil belajar IPS pada siswa kelas A dan kelas B. Sebelum itu saya akan menjelaskan cara pengambilan keputusan menggunakan uji homogenitas melalui SPSS, yaitu pengambilan keputusannya jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka dikatakan bahwa varian dari dua kelompok populasi tersebut sama. Sedangkan jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka dikatakan bahwa varian dari dua kelompok populasi tersebut tidak sama. Oke, selanjutnya kita beralih pindah ke Excel karena data saya ada di Excel. Oke, ini data hasil belajar kelas A dan kelas B. Ini adalah nilai-nilai. Sedangkan ini adalah jumlah siswa ada 15 atau jumlah sampelnya. Selanjutnya untuk mempermudah saya dalam uji homogenitas menggunakan SPSS, saya membuat sebuah kode di mana kode kelas A saya beri kode nomor 1, sedangkan kelas B saya beri kode nomor 2. Setelah itu untuk mempermudahnya lagi saya membuat sebuah kolom lagi di sini, yaitu yang saya beri nama gabungan. Karena ini isinya tentang gabungan dari kelas A dan kelas B, yaitu nilainya ini saya gabung. Ini sampai kan ini 76 sampai di bawahnya 70, terus saya gabung di 80 ini. Saya gabung 80 dan juga kodenya juga saya gabung. Ini saya gabung di sini. Fungsinya apa? Ini fungsinya untuk mempermudah dalam pengujian SPSS. Ini karena ini saya copy paste ke SPSS. Kita akan copy paste. Selanjutnya kita akan copy paste. Oke, kita copy. Kita pindah ke SPSS. Ya, kita pindah ke sini, kita paste ke sini. Ini loadingnya agak lama. Oke, setelah kita copy paste hasilnya seperti ini. Di tampilan var 001 tadi kita beri nama hasil belajarnya di ini, dan var 002 yaitu kode tadi ini. Ini kan tampilannya masih belum bagus ya. Kita akan berubah tampilannya agar mudah dalam uji homogenitasnya menggunakan SPS ini. Kita rubah tampilannya yaitu dengan kita klik variabel new view, terus kita ganti nama, kita ganti hasil. Ini juga kita ganti 0. Terus labelnya kita tulis hasil
belajar IPS. Belajar IPS. Terus bawahnya kita tulis kelas. Terus values-nya kita yang bagian kelas kita klik. Terus kita klik ada titik 3 ini, kita klik. Terus muncul ini value-nya kita isi. Tadi kan saya sudah mengkategorikan atau memberikan kode untuk kelas A itu 1. Labelnya ini kelas A. Kelas A. Kelas A. Kita tambahkan. Terus value kedua yaitu kelas B. Kelas B kita tambahkan, terus kita klik OK. Setelah itu kita kembali ke data view, kita lihat hasilnya. Ya, hasilnya menjadi seperti ini. var 001 tadi menjadi hasil dan var 002 menjadi kelas ini, dan 0 di belakang 1 tadi hilang. Ini sudah. Nah, selanjutnya kita akan menguji homogenitas menggunakan SPS. Itu selanjutnya yaitu tahapnya kita klik analis. Terus kita pilih compare means. Ya, terus kita klik one way ANOVA. Ya, akan muncul tabel seperti ini. Terus kita hasil belajar IPS ini kita taruh di dependent list, kita taruh di sini. Terus kelas kita taruh di faktor. Oke, terus kita klik option. Akan muncul seperti ini. Kita centang homogenitas of variance test. Terus kita klik continue. Oke. Kita tunggu hasil dari uji homogenitas ini. Oke. Selanjutnya ini adalah hasil uji homogenitas varian. Ini. SIG ini adalah 0,0824. Merujuk dari pengambilan keputusan dari uji homogenitas ini, yaitu jika nilai signifikan lebih besar dari 0,0, maka dikatakan bahwa varian dari dua kelompok populasi tersebut sama atau homogen. Jadi ini jelas bahwa nilai data hasil belajar IPS itu homogen karena melebihi 0,05. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.